RKPD Rembang 2025-2026, 6 pilar strategis untuk masa depan. Mari kita eksplorasi 6 pilar strategis dalam RKPD Rembang 2025-2026 yang mendukung visi Rembang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pilar pertama adalah infrastruktur dan konektivitas berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang efisien dapat meningkatkan daya saing daerah tanpa merusak lingkungan, sejalan dengan misi RPJPD tentang infrastruktur ramah lingkungan. Pilar kedua berfokus pada SDM unggul melalui pendidikan dan kesehatan. Ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sehat, siap menghadapi tantangan global. Pilar ketiga adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, yang mendorong penciptaan lapangan kerja melalui inovasi dan keberlanjutan ekonomi. Pilar keempat, pengembangan ekonomi lokal dan investasi, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan daya tarik investasi, berkontribusi pada perekonomian daerah yang berkelanjutan. Pilar kelima adalah kelestarian lingkungan, yang menekankan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Pilar keenam, kemandirian desa, memberdayakan desa sebagai unit ekonomi mandiri yang berfokus pada potensi lokal dan pembangunan yang merata. Sinergi antara 6 pilar strategis ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten Rembang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Peran masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Rembang. Musrenbang RKPD adalah platform penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Mari kita lihat bagaimana partisipasi ini berlangsung. Masyarakat memiliki peran krusial dalam Musrenbang RKPD, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi dan usulan kepada pemerintah daerah. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Masyarakat berperan dalam memilih delegasi untuk mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan dalam pemrosesan usulan memungkinkan diskusi dan penilaian yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berlangsung dari awal hingga pasca penetapan RKPD. Masyarakat terus mengawasi dan memberikan masukan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Proses ini membantu menentukan prioritas isu strategis yang akan diangkat dalam RKPD. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas nasional. Ini mendukung prinsip inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pentingnya desentralisasi dan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri, sesuai dengan karakteristik lokal. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang peran RKPD dalam proses ini. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan memberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, adalah dokumen perencanaan tahunan. RKPD mencerminkan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, disusun berdasarkan kebutuhan lokal. Pentingnya RKPD dalam pengelolaan daerah. Menyesuaikan prioritas pembangunan dengan karakteristik daerah. Mengintegrasikan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang. Memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. RKPD sebagai alat penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Contoh penerapan RKPD. RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 menetapkan prioritas penurunan pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan kemandirian desa. Keberhasilan RKPD sangat bergantung pada partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Keberhasilan RKPD Kabupaten Rembang dalam membangun kemandirian desa. RKPD Kabupaten Rembang telah berhasil mempercepat kemandirian desa melalui penguatan pelayanan administrasi kecamatan dan pengembangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Penguatan pelayanan administrasi kecamatan meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan proses lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Pengembangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Mekanisme partisipatif melalui musrenbang memperkuat peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. RKPD Kabupaten Rembang menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pengelolaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang lebih kontekstual. Kelebihan penerapan prinsip desentralisasi. Fleksibilitas dalam alokasi sumber daya. Responsif terhadap tantangan lokal. Mendorong partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip ini mendukung visi Kabupaten Rembang yang gemilang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.